Dunia kembali mengingatkan kita tentang mereka yang sedang berjuang di tengah-tengah tekanan dan derita, terbuang dan terluka. Mereka yang lapar dan haus, kepedulian tetapi harapan akan terhasil di hadapan pendidikan sinis dan curiga. Mereka yang berharap masih berada yang peduli dan menerimaku apa adanya. Dia di sekitar kita ada jiwa yang terletak dalam dia dengan sakit dan derita yang harus tergantung seumur hidup dan tak kuasa untuk berdamai dengan kenyataan. Tapi sadarkah kita bahwa kita pun tak lebih dari orang-orang yang bergelut dengan dosa dan pelanggaran? Jika ada di antara kita yang bergelut dalam dia dan kesedihan dalam kesedihan, rasa bersalah, takut dan gelisah serta ketakutan, marilah kita berseru kepada Tuhan dengan segala kejujuran dari hati yang paling dalam, mengakulah dan memohonkan belas kasihan-Nya agar Tuhan mengampuni dan menolong kita. Saudaraku, ingatlah bahwa belas kasihan Tuhan tidak datang bagi orang-orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Pertolongan yang lahir dari kesadaran yang terus akan menggunakan anugerah pengampunan dosa yang diberikannya dengan tegas. Sebab untuk itulah Yesus datang ke dunia. Jemaat yang berkati Tuhan, di pagi ini minggu Kamis yang pertama, kita akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran Tuhan. Dan terdapat dalam kitab Perjanjian Baru yang di Injil Matius 25 pasal 25 ayat 31 sampai ayat 46. Dan sebelumnya marilah kita berdoa.
Ya Tuhan, mampukanlah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Amin. Dengan judul bacaan iman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpul di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia diciptakan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku pangan. Ketika aku terada, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang benar akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila mana kami tidak engkau lapar, dan kami memberi engkau air atau haus, dan kami memberi engkau minum. Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau pangan atau teladan, dan kami memberi engkau pakaian. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk seorang daripada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, inilah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, inilah di hadapan di dalam panggilan kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang dan sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah perkataan kita. Maranatha, Maranatha, Maranatha.
sebenarnya sedang mempersiapkan tempat kita di kemudian hari. Kataku hidup di hari ini akan menentukan pilihan di mana kita akan dikumpulkan. Di sebelah kanan sebagai domba, ataukah di sebelah kiri sebagai kambing. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari, bagian kedua ayat 34 sampai 40 bacaan kita mencoba menegaskan tentang kasih sebagai bukti untuk kita mengambil bagian dalam kerajaan Allah itu. Sehingga dalam teks ini Raja berkata kepada mereka yang duduk di sebelah kanan, yang domba-domba itu, Bapak Ibu, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Sebab ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku di dalam penjara, kamu datang melawat aku. Kemudian yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudariku, dari sini ada 3 hal penting yang mau ditegaskan oleh Yesus. Bahwa yang pertama, kasih itu tindakan yang nyata. Yesus tidak memuji mereka yang ada di sebelah kanan itu karena suatu kesuksesan hidup yang besar, tapi karena ada hal-hal kecil dan sederhana yang mereka lakukan. Kasih makan, kasih minum, lihat orang yang sakit, tolong orang pendatang, orang asing dalam bacaan kita, lalu layani dong yang sementara terpenjara, layani dong yang sementara susah dan butuh pertolongan. Kasih dari sini mau menegaskan bahwa kasih itu sebuah tindakan-tindakan yang wow, yang besar, yang spektakuler. Tapi sesungguhnya kasih itu dimulai dari hal-hal yang sederhana, yang bisa kamu lakukan setiap hari, setiap waktu. Lalu yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga ada pertanyaan balik dari mereka. Kapan kau lihat Tuhan Yesus itu lapar? Kapan kau lihat engkau haus? Kapan kau lihat engkau sakit? Kapan kau lihat engkau telanjang dan gambar? Kau lihat engkau dalam penjara dan kau datang untuk melawat. Dari sini Paulus menggambarkan bahwa ternyata yang dia bikin itu adalah suatu tindakan kasih yang spontan, yang nyata, tanpa alasan apapun dan tanpa dibuat-buat. Kasih tidak dimanipulasi karena ingin populer, ingin cari nama, ingin dipuji, ingin dilihat oleh banyak orang. Tapi kasih itu mengalir secara spontan tanpa dibuat-buat. Dari sini mau dibilang ke Bapak Ibu dan kita bahwa ketika kau melakukan hal yang baik, kau butuh dipamer, dipuji, dilihat orang. Ketika kau melakukan kasih, ketika Bapak Ibu diminta kau melakukan kasih, kau sementara menghitung apapun untung dan rugi. Kau sementara itu berapa banyak pahala yang sementara kau kumpul. Dan itu adalah gambaran karakter manusia yang mengasihi dengan penuh ketulusan hati dan penuh kesungguhan hati.
Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau membaca teks ini secara teliti, ternyata kelompok di sebelah kiri itu dapat hukuman bukan karena melakukan perbuatan dosa yang besar, membunuh, berzina, mencuri, atau dosa-dosa lainnya, tetapi mereka dihukum karena apa Bapak Ibu? Mengabaikan kasih. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, mereka yang dipisahkan di kelompok sebelah kiri itu bukan dihukum karena perbuatan-perbuatan dosa yang dipandang besar, bunuh orang, berzina, mencuri, atau dosa-dosa besar lainnya. Tapi sesungguhnya mereka dihukum karena mengabaikan kasih dalam seluruh tindakan-tindakan nyata mereka setiap waktu. Mereka dihukum bukan karena perbuatan jahat, tetapi karena tidak berbuat baik. Ini adalah suatu peringatan yang tegas dan serius. Karena ketika Bapak Ibu diminta tidak peduli kepada orang lain, itu sama saja dengan menolak Yesus hadir dalam ketemu hidup. Ketika Bapak Ibu diminta tutup mata terhadap orang lain pun susah, sebenarnya Bapak Ibu diminta sedang menutup mata terhadap Yesus itu sendiri. Yesus mencari gereja yang hebat, yang besar, yang luar biasa. Tetapi Yesus akan mengumpulkan kita dengan hati yang penuh dengan belas kasih. Bapak Ibu, dari teks ini kemudian mau disampaikan ke pemilihan ikhlas. Hidup dalam kasih adalah wujud identitas Bapak Ibu dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Jadi kalau Bapak Ibu dan kita disebut sebagai orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kalau betul saya melakukan satu tindakan kasih saja, melunturkan identitas Bapak Ibu dan kita sebagai orang percaya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, kasih tidak hanya sekedar kita bilang, kita ucap, tapi kasih itu harus kita lakukan dalam seluruh tindakan-tindakan hidup kita setiap waktu, setiap saat, di mana saja kita berada dan kepada siapa saja yang kita jumpai.
Tapi Yesus yang sementara Bapak Ibu dan kita nantikan ini adalah seorang hakim Tuhan yang datang dalam kemuliaannya untuk siap memisahkan Bapak Ibu dan kita dan siap ada dalam penghakiman Allah yang terakhir. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari itu pilihan cuma dua. Mau bikin baik, mau bikin kasih supaya kamu selamat, ataukah kamu mau tetap hidup dalam keegoisan, kesombongan, pikir diri sendiri, lalu pada akhirnya menjerumuskan Bapak Ibu dan kita ke dalam dosa dan hidup dalam kesia-siaan. Sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kamu melakukan kasih untuk orang lain di hari ini, bukan karena kamu mendapat sesuatu di hari esok, tapi ketika Bapak Ibu dan kita melakukan kasih di hari ini, sesungguhnya mengingatkan dan menyadarkan kepada kamu semua bahwa kasih itu telah terlebih dahulu Bapak Ibu dan kita ada. Dan oleh karena itu kasih yang kamu bikin di hari ini adalah respons kita terhadap kasih yang sudah kita terima itu. Apa Bapak Ibu? Kehidupan juga keselamatan, pengampunan dosa dan juga hidup baru. Yesus sudah lebih dahulu bikin para kamu, maka kamu wajib meresponi untuk melakukan di hari ini. Tetaplah berbuat kasih di dalam hidup. Jangan rengking berapa banyak yang sudah membuat di hari ini. Karena Tuhan pada waktu itu yang akan menghitung semua kebaikan dalam hidup yang Bapak Ibu dan kita lakukan di hari ini. Ingatlah bahwa kalau kamu bantu orang yang susah, kamu tolong orang yang menderita, sesungguhnya Bapak Ibu dan kita sedang melakukan kepada misi yang sementara atau nanti. Selamat memaknai hidup ini Advent yang pertama. Tetaplah jadikan kasih sebagai dasar hidup Bapak Ibu dan kita di Advent yang pertama.